Silakan masuk, Vera. Terima kasih, Bu. Ya, silakan duduk. Selamat pagi, Vera. Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya sudah datang tepat waktu hari ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Cuman akhir-akhir ini saya merasa susah banget fokus belajar, Bu. Oh, gitu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, Ibu mau tahu dulu nih, minggu ini Vera lagi sibuk banget ya, banyak tugas. Iya, Bu, lagi banyak tugas biologi sama sejarah. Terus ada latihan OSIS juga. Jadinya waktu belajar agak berantakan. Wah, karena ini masih aktif OSIS. Tapi kelihatannya kamu jadi agak kewalahan ya membagi waktunya. Iya, Bu, kadang kalau capek pengennya rebahan sambil main HP sebentar, tapi malah keterusan. Iya, itu sering terjadi ya. Jadi HP seperti teman istirahat, tapi juga kadang malah mengganggu fokus ya. Betul banget, Bu. Awalnya cuma pengen buka notifikasi aja, terus ujung-ujungnya malah scroll TikTok, terus main game gitu, Bu. Iya, Ibu paham, Vera. Banyak siswa juga ngalamin hal serupa. Apalagi zaman sekarang kan ya. HP memang bisa jadi distraksi yang kuat, tapi tenang. Kita akan bahas pelan-pelan hari ini supaya kamu bisa lebih paham kenapa itu bisa terjadi dan gimana caranya kamu bisa lebih mengendalikannya ya. Iya, Bu, saya juga pengen banget bisa lebih fokus, soalnya nilai belajar saya kemarin agak turun. Baik, berarti motivasimu itu untuk berubah itu sudah ada ya. Itu bagus sekali. Kita mulai bahas dari awal ya supaya kamu bisa menemukan cara terbaik untuk mengatur penggunaan HP-mu saat belajar. Oke. Coba sih bisa ceritakan nggak sih kapan terakhir kali kamu merasa distraksi karena HP saat belajar? Tadi malam, Bu, saya niat belajar biologi, tapi pas buka HP cuma buat denger musik, malah buka Instagram dan nggak sadar sudah 1 jam lebih. Saat itu apa sih yang kamu pikirkan sebelum memutuskan buka HP? Saya bilang ke diri sendiri, cuma 5 menit sampai 10 menit aja, Bu. Ya, terus lanjut belajar, tapi ternyata susah berhenti. Oke, jadi ada pikiran otomatis ya seperti sebentar aja gitu ya. Pikiran itu seolah menenangkan tapi hasilnya justru membuat kamu kehilangan waktu belajar ya. Ya, bener banget, Bu. Habis itu malah menyesal sendiri. Bagaimana sih perasaannya Vera setelah menyadari waktu belajar habis karena HP? Banyak keselnya, Bu, sering kesel, terus kecewa sama diri sendiri, ngerasa nggak punya disiplin. Wajar sekali sih Vera. Itu artinya kamu punya kesadaran ya dan keinginan berubah. Itu langkah pertama yang pentingnya. Sekarang kita coba lihat cara berpikir Vera ya. Kalau muncul pikiran sebentar aja, apa yang sebenarnya terjadi kemudian? Biasanya saya buka HP, Bu, lalu nemu video-video lucu, terus lanjut ke video-video yang lain, terus lama-lama keterusan, Bu. Bagus sekali ya. Itu namanya self talk positif. Kamu juga bisa tambahkan motivasi seperti aku bisa buka HP nanti setelah tugas selesai. Jadi kamu memberi izin tapi tetap mengontrol diri. Iya, Bu, jadi kayak janji kecil sama diri sendiri. Betul. Dan dalam CBT kita berlatih mengganti pikiran yang tidak membantu menjadi pikiran yang adaptif. Dengan begitu, perasaan dan tindakan kamu pun berubah. Nah, sekarang itu selain pikiran, kita juga akan ubah perilaku agar kamu lebih fokus.
Apa hal konkret yang bisa kamu ubah supaya HP tidak mengganggu saat belajar? Mungkin saya bisa taruh HP di luar kamar waktu belajar, Bu. Bagus itu. Namanya stimulus kontrol. Menghilangkan pemicu distraksi. Selain itu, kamu bisa gunakan teknik Pomodoro. Belajar 45 menit, lalu istirahat 10 menit untuk cek HP. Ya, Bu. Jadi masih boleh buka HP tapi ada waktunya ya, Bu. Benar banget itu. Dengan begitu, kamu tetap merasa bebas, tapi lebih teratur. Kamu juga bisa pasang alarm atau catatan di meja belajar. Catatannya itu berisi fokus dulu, HP nanti. Gitu ya. Oh, ya, Bu. Kayak pengingat kecil biar sadar gitu ya. Betul sekali. CBT itu melatih kesadaran atas pikiran dan perilaku kita agar bisa mengontrol, bukan dikontrol. Ya, Bu. Nah, sekarang coba kamu renungkan setelah kita bahas ini, apa yang Vera sadari sih tentang hubungan dengan HP-nya Vera? Saya baru sadar kalau saya terlalu percaya sama pikiran sebentar aja. Padahal itu adalah suatu jebakan, Bu. Sekarang saya tahu harus lebih sadar sama pikiran kayak gitu. Bagus, Vera. Kesadaran itu kunci perubahan ya. Kalau nanti kamu tergoda buat buka HP, coba hentikan sebentar dan tanyakan di dalam hati kamu itu, apakah ini membantu tujuanku atau justru menunda? Ya, Bu, saya akan coba tanya diri sendiri. Dan jangan lupa ya, beri penghargaan kecil saat berhasil. Misalnya boleh nonton video favorit setelah belajar. Itu cara memperkuat perilaku positif ya. Wah, kayak self reward gitu ya, Bu. Menarik juga. Iya, tepat sekali. CBT itu tidak hanya tentang menahan diri, tapi juga menyeimbangkan antara kontrol dan penghargaan diri. Baik, Vera, sebelum kita akhiri, apa yang kamu pelajari sih dari sesi kita hari ini? Kalau dari sesi konseling hari ini, saya belajar banyak, Bu. Saya jadi sadar kalau masalahnya bukan cuma HP-nya, tapi cara berpikir saya sendiri. Pikiran sebentar aja, itu ternyata yang bikin saya susah berhenti, dan akhirnya waktu belajar habis. Sekarang saya tahu kalau saya harus ganti pikiran itu dengan kalimat baru seperti aku bisa buka HP nanti setelah belajar. Saya juga jadi paham pentingnya ngatur lingkungan belajar, kayak menjauhkan HP dulu dan pakai teknik Pomodoro biar lebih fokus. Saya jadi lebih semangat buat coba berubah, Bu. Bagus sekali, Vera. Ibu senang kamu bisa menyimpulkan dengan jelas dan reflektif. Artinya kamu benar-benar memahami inti dari sesi hari ini ya. Ingat, perubahan dimulai dari cara berpikir, lalu diikuti oleh kebiasaan baru. Ibu harap kamu bisa mulai menerapkan hal-hal yang sudah kita bahas ya. Nah, untuk minggu depan itu coba praktikkan 3 hal ini ya. Yang pertama itu belajar tanpa HP di dekatmu. Terus itu yang kedua, gunakan teknik 45-10. Nah, yang ketiga itu gunakan self talk positif. Aku bisa buka HP nanti setelah belajar. Kita evaluasi hasilnya minggu depan ya. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Saya jadi lebih semangat. Ya, sama-sama, Vera. Saya bangga. Kamu mau berusaha. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik, terima kasih ya, Bu. Iya. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.